Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lustiana Putri dari Lomba Akuntansi D 2019 yang akan menerangkan mengenai materi selanjutnya, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama akan membahas tentang moral, etika, dan hukum. Nah, mengapa etika itu penting? Etika komputer sangat amat penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu yang terkait dengan penggunaan komputer. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Sedangkan etika itu berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti karakter. Etika adalah kesekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Sedangkan hukum atau law adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Undang-undang hukum di Amerika Serikat. Setelah Undang-Undang Komputer Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Yaitu yang pertama ada privacy. Tidak lama setelah Undang-Undang Kebebasan Informasi diterapkan, pemerintah federal merencanakan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik pada tahun 1986. Namun, undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. 2. Kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer. Ada Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan, dan Undang-Undang Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Yang ketiga, paten peranti lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Ada dua alasan, yaitu algoritma matematika tidak dapat dipatenkan, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. UU Peranti Lunak di Uni Eropa, yang dimana pada awal 2002 sebagai jawaban atas State Street Decision yang telah mendorong banyaknya pendaftaran paten peranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan di Eropa. Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di AS diterapkan. Undang-Undang Privasi Pribadi di RCC, yang dimana pada saat ini pemerintah RCC sedang berfokus untuk menetapkan peraturan penggunaan komputer dan internet, meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya, yaitu di mana penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral atau etis manajer, spesial informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah termudah untuk diinterpretasikan kepada bersifat tertulis, tapi etika tidak terdefinisi sedemikian tepat dan kemungkinan bahwa tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Kebutuhan akan budaya etika, yang dimana opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini ada contohnya, yang dimana CEO itu sangat berperan penting dengan perusahaan dengan budaya etikanya ya. Bagaimana budaya etika diterapkan? Yang tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya masuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Nah, ada kredo perusahaan. Pertanyaan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan ini adalah untuk memberitakan individu dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan akan nilai-nilai etis. Kode perusahaan yang disesuaikan, yang dimana banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Program etika itu ada dua, ada yang dimana upaya terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk menunjukkan petunjuk kepada para karyawan. Contoh dari program etika itu ada audit etika. Di sini merupakan contoh kredo perusahaan yang terdiri dari komitmen. Meletakkan kredo program dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk melaksanakan program etika perusahaan. Alasan dibalik etika perusahaan.
yang dimana ada seorang CIO harus yaitu menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat. Yang kedua, merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Hal yang penting adalah CIO tidak menanggung tanggung jawab manajerial untuk menggunakan komputer secara etis sendirian. Alasan pentingnya etika komputer ada 3 alasan, yaitu yang pertama kelenturan secara logis, yang dimana kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir saja yang ingin dilakukan. Faktor transformasi, alasan atas etika ini dasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Sedangkan faktor ketidaktampakan untuk minat masyarakat atas etika komputer karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Ada hak-hak. Yang pertama ada hak sosial dan komputer, hak privasi, hak untuk mendapatkan akses, hak untuk mendapatkan keakuratan, dan hak kepemilikan. Audit informasi. Audit informasi itu adalah saat menyusun penggunaan komputer atau satu kelompok dapat memegang peranan yang sangat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Pentingnya objektivitas. Hal unik yang dilakukan oleh auditor internal adalah objektivitas, yang dimana mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain dalam perusahaan. Jenis aktivitas audit yang pertama ada audit operasional, tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi. Sedangkan financial audit memverifikasi catatan. Audit berkelanjutan itu dengan sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Perusahaan tidak harus mengusahakan sebuah pekerjaan sendiri. Bantuan dalam bentuk kode etik. Yang bernama kode etik atau ACM yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesionalnya yang diterapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Kode etik dalam praktek profesional rekayasa peranti lunak ekspektasi di 8 hal penting, yaitu ada masyarakat, klien atau atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Etika dan CIO. Pada sejak tahun 2002, para CEO dan CFO diharuskan oleh hukum untuk mendatangani laporan keuangan mereka. Pengaruh Sarbanes-Oxley, yang dimana bisa kita lihat di sini penjelasannya. Nah, itu ada SOX 404, kemudian ada SOX 409, dan ada SOX dan COBIX. Nah, terima kasih atas waktunya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.